Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel again. Di video kali ini aku mau sharing nih pengalamanku baru aja terjadi di malam minggu dikerjain sama orang menyangkut tentang akun Shopee. Simak ya videonya. Ceritanya tuh aku mau mandi, terus aku lihat handphone dulu. Nah ternyata ada telepon tuh sekitar 4 menit lalu. Nah setelah itu aku WhatsApp orangnya. Nah setelah itu aku WhatsApp orangnya, ada yang bisa dibantu karena memang tadinya tuh nomor ini pakai background Shopee yang 1111 itu. Aku pikir kan karena memang aku belanja juga di akun Shopee, aku pikir itu adalah kurir yang mau nganterin barang. Jadi aku WhatsApp kayak gini. Nah habis itu nggak lama dia telepon lagi tuh. Nggak lama setelah aku WhatsApp, dia telepon lagi tuh, telepon. Jadi halo gitu, ada yang bisa dibantu gitu kan. Aku langsung bilang kayak gitu. Terus kata dia, iya kami saya dari Shopee gitu, ingin menawarkan program tentang Shopee 1111. Apakah benar ini dengan pengguna nomor bla bla. Jadi nomorku disebutin sama dia. Terus kataku, iya, ada keperluan apa ya, jadi ada hal apa. Karena kan biasanya kalau misalnya kurir saya mau nganterin barang mbak gitu, tapi kalau ini dia enggak. Jadi aku tanya keperluannya apa, dia bilangnya saya dari Shopee mau nawarin produk gitu berulang kali. Terus udah curiga bilang kayak gitu. Terus aku langsung bilang, mau maaf ya mas, saya lagi ada acara gitu. Terus kata dia, ibu kalau misalnya, dia langsung marah, ibu kalau misalnya nggak bisa tuh langsung aja bilang bu gitu. Jadi lucu sih, jadi kita bilangnya baik-baik tapi dia malah marah gitu. Nah terus gue bilang lagi, mohon maaf ya mas, saya ada acara jadi nggak bisa. Terus kata dia, ibu mau ngapain, ibu mau ngomongnya itu udah, bahasanya itu udah bahasa yang nggak bagus ya, jadi related to sex tuh, jadi berbau kata-kata yang seperti itu. Dia langsung, ibu mau itu ya, ibu kalau misalnya itu ajak-ajak dong bu gitu. Terus ya aku ketawa sih, terus gue bilang mohon maaf ya mas tuh. Habis itu karena memang handphoneku agak error, jadi nggak bisa langsung dimatiin gitu. Jadi ya dimatiinnya dia. Aku sih senyum-senyum aja ya, kenapa masih ada orang kayak gitu itu di zaman kayak sekarang, apalagi kan COVID. Sebenarnya sih kasihan. Dan untuk modus penipuan ini sih sebenarnya sama aja. Jadi teman juga pernah dapat seperti itu. Mungkin kan kebanyakan kita tuh mancing dulu ya, mancing orang yang mau ngomong apa. Cuman biasanya tuh ada namanya, setahu aku, jadi ada namanya tuh hipnotis lewat komunikasi gitu. Kayak misalnya ketika kita bilang iya, ditanya sama dia nih, ditanya kita jawab iya, kedua ditanya lagi kita jawab iya, ketiga ditanya lagi kita jawab ya, maka keempat kalinya itu kita udah masuk jebakannya mereka gitu. Jadi saranku sih kalau misalnya ada informasi yang kayaknya menurut aneh, kamu jangan langsung nerima aja, tapi kamu harus kayak berpikir kritis, apa sih gitu dulu. Kalau misalnya kita udah iya nantinya itu bakalan iya lagi. Karena memang dulu aku pernah kena tipu. Jadi waktu malam sih ketipunya juga. Jadi dia tuh nelpon, dia langsung bilang kayak, halo, kenal nggak sama suara saya gitu. Karena emang waktu itu masih polos, aku langsung nyebutin nama temanku. Iya ini aku lagi ditangkap polisi gitu, dia minta uang, mungkin uang tilang gitu katanya dia. Aku ada uangnya 1 juta berapa gitu, tapi ada di jok motor dia bilang. Terus habis itu langsung dikasih. Nah itu orang kedua seolah-olah sebagai polis, halo, saya ini polisi, ini dengan mbak siapa. Nah bodohnya aku sebutin namaku, nama saya misalnya Ica gitu, nama saya Ica pak. Oh iya Ica, ini temennya siapa tadi namanya, ditanya kayak gitu. Nah terus aku jawab namanya itu misalnya Bayu gitu. Terus iya jadi Bayu ini jadi harus kayak ada uang jaminan gitu. Nah waktu itu sih dia minta pulsa 100.000 karena memang panik kan, mau nolong juga niatnya teman. Habis itu langsung keisiin 100.000, terus dia minta lagi buat ngisiin. Jadi nah setelah kedua kalinya, karena kan memang waktu itu keluarga juga udah ngingetin kan, kayak mama terus sama ade, hati-hati luntar digini-gini. Enggak, karena memang aku yakin banget enggak gitu kan. Nah habis gitu setelah mau kedua kalinya langsung diinin kan, langsung di mama. Jadi langsung mama jangan gitu, langsung dimatiin. Jadi tuh
orang-orang yang kayak gitu tuh pasti nggak akan pernah mutusin telepon, jadi akan terus gitu, kayak ngedoktrin kali ya jatuhnya. Nah ketika udah dapet, udah nomor kita tuh langsung diblokir sama dia. Nah setelah itu aku jadi trauma juga, jadi kalau misalnya ada nomor yang gak dikenal kadang tuh suka aku cuekin. Sebenarnya sih udah sering yang kayak gitu, modusnya itu sama, dia tuh nggak tahu apa-apa tentang identitas kita, tapi dia itu nanti yang akan nanya, kayak ya udah kayak tadi yang aku ceritain, dia nggak tahu, dia nanyain nama kita, terus kayak misalnya alamatnya kita, terus pernah juga ada orang yang WhatsApp yang mintain uang gitu, pokoknya jadi kayak anaknya itu lagi sakit mau nganterin uang tapi nggak jadi, nanti tolong transfer aja gitu. Terus aku langsung jawab aja, jadi soalnya tuh kayak asisten rumah tangga, iya bu, kata ibu juga tadi suruh dianterin, mungkin nanti langsung ke kantor aja ya bu, gitu. Mungkin karena dia langsung baca tulisan kantor, mungkin kantor polisi, akhirnya tuh nomorku langsung diblokir sama dia. Sebenarnya sih modusnya sama aja, kayak nanyain, biasanya tuh yang paling sering penawaran produk. Kalau misalnya kita tertarik, kita itu pokoknya dijelasin nanti dapat uangnya berapa puluh juta, terus nanti dia akan mengirimkan kode. Nah itu disebut dengan kode OTP. Ketika kode OTP itu kamu kasih ke orang lain, maka dia bisa membobol. Misalnya kalau misalnya dia butuh akunnya Shopee, berarti dia akan kayak ke Shopee itu nanti forgot password gitu, lupa password, terus nanti akan ada kode OTP. Kalau kode OTP itu kita kasih ke dia, maka dia bisa ngambil akunnya kita, uang kita langsung dikuras. Sama kayak ATM, mungkin semua akun juga seperti itu. Nah setelah itu, karena memang kurasa ini penting gitu, akhirnya aku posting tuh di WhatsApp, aku posting Instagram, kemudian Facebook aku posting. Nah setelah itu aku juga chatting sama Shopee, untuk aku rasa sih ini penting gitu, mungkin bagi mereka juga nggak terlalu. Terus tuh aku chattingan dengan akun Shopee-nya itu, ngasih tahu tentang kejadian tersebut. Nah terus pihak Shopee-nya juga minta maaf karena udah ada penipuan gitu atas nama akun Shopee. Sebenarnya sih bukan Shopee-nya juga yang salah, karena memang orang itu aja yang rese. Habis itu dikasih tahu caranya, kalau misalnya mau melapor dikasih link, terus aku lihat ada tuh, jadi ada nomor Indosat, kemudian XL dan juga Simpati. Itu ada nomor pengaduan, aku udah aduin, cuma belum, mungkin infonya masih lama kali ya untuk kelanjutannya. Kemudian juga keluargaku juga pada nyoba, jadi pada mau ngerjain balik dia. Nggak tahu sih gimana kelanjutannya. Cuma kalau menurut aku sih tipsnya, jangan, kalau memang ada nomor yang nggak kenal, nggak apa-apa kamu angkat, tetapi ketika sudah menjurus ke arah yang udah yang aneh-aneh, langsung aja ditutup. Biasanya sih kalau misalnya kamu bisa mancing-mancing dia ngobrol, cuma kalau menurut aku sih sayang, karena memang sayang data. Nah orang itu juga orang nggak modal, jadi dia itu nelponnya pakai WhatsApp. Nah setelah teleponnya aku itu udah berhenti ngomong sama dia, dia tuh langsung menghapus nomor aku. Jadi background profil yang ada di WhatsAppnya itu udah langsung kayak gambar orang doang kan, yang abu-abu itu. Mungkin dia mau nyari target yang lainnya ya. Ya kalau saran aku sih hati-hati aja ya, nggak apa-apa nerima telepon kayak gitu, nggak apa-apa, tapi ingat kamu harus berpikir apa sih, jangan pikir iya, jadi nanti takutnya kena hipnotis lewat komunikasi. Nah itu juga setahu aku ada di dunia seperti yang hipnotis kayak gitu. Khawatirnya kan ya nggak tahu kalau misalnya kita lagi beruntung atau lagi apes kan, khawatirnya gitu aja. Jadi lebih hati-hati, pokoknya harus berpikir kritis, jangan nerima sesuatu itu dengan ya udah terima dengan mentah-mentah, itu jangan, karena memang rugi banget. Khawatirnya kan akun kita kebobol atau ya aneh-aneh sih. Pokoknya lebih hati-hati aja. Itu saran-saran aku. Terima kasih ya yang sudah menonton video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.